Puji Tuhan, saya ucapkan selamat pagi bagi kita semua. Senang sekali kita dapat berhimpun bersama, memuji mempermuliakan nama Tuhan dalam ibadah raya pada pagi hari ini di minggu pertama bulan Oktober. Tuhan memberkati. Mari kita berdiri bersama-sama, kita menaikkan pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Bahwa hidup kita adalah hidup penyembahan. Haleluya. Bawa padamu
pada pagi hari ini di altar-Mu yang kudus, kami undang Roh-Mu ada hadir pagi ini di tempat ini, hadir dalam setiap kami Tuhan. Sehingga ketika kami menjalankan kegiatan aktivitas ibadah kami mengerjakan dengan hati yang murni, hati yang tulus, hati yang sungguh-sungguh, menaikkan syukur kami kepada Tuhan. Pimpin dan berkati ibadah kami. Roh Allah bekerja saat pagi hari ini di tengah-tengah kami, melawat setiap kami. Pujiannya akan kami naikkan. Tuhan hadir, Tuhan bekerja. Ada kuasa dalam setiap pujian yang kami naikkan. Saat nanti kami mendengar firman-Mu dan kami menikmati kembali tubuh dan darah-Mu, semuanya ada dalam kesatuan, dalam ikatan kuat kuasa Roh Kudus-Mu saja. Engkau mengampuni dosa kesalahan kami. Kami mau bergirang, kami meninggikan nama Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Kita mau bersuka cita sebab hari ini adalah harinya Tuhan.
Sebab hari ini adalah hari yang terbaik. Hidupku ada di tanganmu, kau beri rancangan yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku dirembukan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan, Rohmu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salibmu, cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, kau Tuhanku, teguhkan imanku. Mari kita sama-sama bersyukur, ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Amin, haleluya. Hidupku ada di tangan-Mu, kau beri rancangan yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku dirembukan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan, Roh yang memberi penghiburan. Akan
Persilakan pujian dari grup Maria.
menyambungkan pujian grup Maria bahwa janji yang kekal itu telah kita miliki saat kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Patut diapresiasi grup Maria ya, setiap kali mau nyanyi saling tersenyum satu dengan yang lain. Nggak tahu itu kode apa ya. Ya, kode mau sepakat atau agak-agak lupa ya. Yang penting senyum, bahagia, Tuhan dipermuliakan. Tuhan memberkati. Mari kita akan berikan korban persembahan yang pertama. Kita angkat satu pujian, besarkan nama Tuhan. bekerja melalui firman Tuhan saat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, terima kasih. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah.
katakan dengan iman, ada teman yang mulia, anugerahmu tercurah, kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, lebih dari yang kukira. Pengampun dan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di dan salibmu, seluruh hidupku milikmu, Tuhan darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku, haleluya. Olehkan salibmu, seluruh hidupku milikmu, Tuhan darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkan. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu, Tuhan darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kita akan masuk dalam doa. Bapak Sutirman berdoa, saya serahkan kembali kepada Bapak Gembala. Yang bersemayam di kerajaan surga, Tuhan kami yang maha kuasa, yang kami puja, yang kami sembah. Ya Tuhan, Engkau yang menyelamatkan jiwa dan hidup kami bersama dengan saudara-saudara kami ini. Kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini kami boleh menyembah-Mu, berbakti kepadamu Tuhan. Kami boleh memuji dan sebentar lagi kami boleh mendengarkan akan firman-Mu. Sucikanlah dalam hati pikiran kami, bukalah telinga dan hati kami biar kami boleh menerima berkat yang dari Engkau Tuhan kami. Terima kasih hamba-Mu juga urapi ya Tuhan yang menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan kami yang ada di sorga. Segala puji syukur kami hanya kami pohonkan demi juru selamat kami, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, belum masuk firman Tuhan, yang berulang tahun saya undang ya, di bulan Oktober ada 8 ya. 8 kasih kita yang berulang tahun, satu yang ada langsung masuk ke depan saja, nanti saya akan doa. 1 Ibu Tatit, 2 Bapak Oni, 3 Bapak Angga, 4 Bapak Eko, 5 Ibu Sarita, 6 Ibu Kasih Hartati, 7 Saudara Rio, 8 anak Ivan. Dipersilakan ke depan, jemaat maju berdiri bersama-sama. Yang ada kita akan bersyukur, kunaikan syukur ya. Pujian ini rapnya saja ya. Naikkan
syukurku buat hari yang kau beri. Haleluya. Tak habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Haleluya, haleluya. Bapa yang di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jemaat-Mu, jemaat Tuhan yang berulang tahun di bulan 10 Oktober ini ya Tuhan, Engkau memberkati seluruh hidupnya. Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu dan kami memberkati yang berulang tahun pada saat pagi ini ya Bapak. Kami serahkan dalam tangan Kau mulai hari ini, besok, minggu, bulan, tahun dan sampai seterusnya dan selamanya. Semua ini adalah milik-Mu dan kami serahkan dalam tangan Kau. Dan Tuhan memberkati, Tuhan menyertai, beri sehat selalu, panjang umur. Kami serahkan pada pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati ya. Kadonya sewaktu-waktu bisa nyusul ya di Tuhan. Ayo berkati kami ya. Sejak dulu sejak ada almarhum mau menyanyi geng sikut-sikutan iki engko iso apa ndak, mungkin gitu dalam hatinya, iki engko bener apa ndak lagune apa antarane lagu satu dengan yang lain. Tapi puji Tuhan disertai semua dengan senyum ya, disertai semua dengan gembira. Puji Tuhan, Tuhan Yesus berkati renungan sebelum masuk dalam yaitu sakramen perjamuan kudus. Kita akan mengulangi saja ya firman Allah yang berarti yang sering kita dengar. Di dalam surat 2 Korintus ya, kita akan baca 5:21. Nanti selesai baca, saya tetap duduk ya, kembali duduk. Kita baca bersama-sama ayat tersebut di dalam 2 Korintus 5 dengan ayatnya yang ke berapa saudara? Yang sering kita baca 21 ya. 21. Sudah 2 Korintus 5 1 2 3. Dia tidak dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita tentang dengan kita karena dibenarkan oleh Allah. Kita berdoa ya, duduk saja. Bapa surgawi, firman-Mu untuk kami semua, kami pelajari, Roh Kudus yang menuntun, Roh Kudus yang berbicara ya Tuhan. Terima kasih Bapa, sebab ini adalah kebenaran-Mu, sebab ini adalah firman-Mu. Hamba menyampaikan sama dengan jemaat untuk belajar bersama-sama kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita mengenal ya dalam suratan Korintus ini. Di sini dikatakan dalam 5:21 tadi ya, apa yang
lakukan Yesus. Yang sebenarnya loh saudara ya, ini saya katakan jujur buat jemaat di tempat ini yang dikasihi Tuhan dan yang saya kasih ya. Kita berkata jujur saja. Yang sebenarnya ya, yang dihukum itu saudara dan saya. Yang seharusnya yang mendapat hukuman ini saudara dan saya, bukan Tuhan. Sebab Tuhan mulia, sebab Tuhan kudus, sebab Tuhan suci, sebab Tuhan agung, sebab Tuhan mulia, sebab Tuhan ada di surga. Tetapi, ya, ini ada kata-kata tetapi, kenapa Tuhan Yesus Kristus mau? Ya, yang pertama, kenapa Tuhan Yesus mau rela, yaitu ya dikatakan ya, istilahnya itu disalahkan itu loh ya, coba aja disalahkan itu loh oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebab dia dikatakan dalam ayat tadi, dia yang tidak mengenal dosa. Mulia saudara, tidak mengenal dosa, tidak tahu dosa. Tetapi kenapa ditulis firman Allah? Dibuatnya menjadi dosa karena saudara dan saya, supaya saudara dan saya mau diselamatkan. Itu tujuannya Tuhan Yesus Kristus mati. Saudara. Itu tujuannya Tuhan Yesus Kristus hanya ya, itu tok ya, tidak ada lain-lainnya. Belani panjenengan lan kawula supados panjenengan lan kawula tidak binasa, tidak yaitu muspro atau hilang atau musnah masuk neraka saudara dan saya ya. Tetapi karena pengorban, tadi pujian katakan ya, dengan pengorbanannya salibnya. Salib Tuhan yang membawa penderitaan Yesus ya, membawa kehidupan kita menuju kemenangan. Saya baca sekali lagi ayat ini. Dia huruf besar di Alkitab saya, di Alkitab saudara tentu sama. Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena saudara dan saya, karena kita. Supaya dalam Yesus, dalam Dia, saudara dan saya, kita dibenarkan oleh Allah, diselamatkan, dibenarkan. Ya. Kita tidak ada di dalam hukuman. Ya. Sebenarnya kita masuk dalam penghukuman, tapi Tuhan sayang, Tuhan cinta, Tuhan sayang kepada saudara dan saya. Yesus sajalah ya, aku sajalah ya yang dihukum. Padahal tulisan ayat tadi dikatakan tidak Pak Hendrik ya tidak mengenal dosa. Yesus tidak mengenal dosa saudara, tapi saudara dan saya bisa mengenal dosa. Oh ini salah, oh ini saya langgar dosa. Tetapi Tuhan Yesus Kristus tidak ada cacat celah dan sedikit pun tidak ada noda dosa. Ya. Lah saudara dan saya penuh manusia, penuh dengan dosa. Tujuan, kali lagi saya katakan tujuan Yesus ya mati di Kalpari, di Bukit Golgota, disalib ya, untuk menebus dosa saudara dan saya, untuk membawa saudara dan saya menuju kepada kemenangan, menuju kepada kebenaran, menuju kepada keselamatan. Itu saja saudara, itu tok yang dikerjakan Yesus ya. Maunya Yesus, saudara dan saya ya, jemaat yang dikasihi Tuhan di tempat ini ingin ya, Yesus mau dan Yesus ingin kita tidak ada satupun yang ketinggalan. Ya, saya katakan kita pun tidak ada satupun yang binasa. Tetapi kita mau semua diselamatkan. Selamatan adalah suatu pemberian Tuhan,
pemberian atau anugerah Tuhan yang dikerjakan Tuhan Yesus Kristus sendiri di kayu salib. Anugerah yang Tuhan berikan kepada kita jangan sampai saudara dan saya sia-siakan. Nanti kita malah berdosa kepada Tuhan. Kalau itu anugerah Tuhan lalu kita sia-siakan. Tetapi kita tetap pelihara dengan indahnya. Ya. Seperti dalam ayat tadi ya, yang kita kerjakan pada pagi hari ini. Ya. Dengan ayat ini ya, seperti apa yang Yesus sampaikan. Ya, seperti Yesus yang firmankan, saya juga memberi kepada saudara, harus saudara catat, yaitu judul firman Tuhan, pengorbanan Yesus. Pengorbanan Yesus. Kalau Yesus tidak berkorban, tidak mau berkorban, saudara dan saya tidak diselamatkan. Sungguh, saudara dan saya tidak akan diselamatkan. Karena pengorbanan Yesus, saudara dan saya diselamatkan. Dan menebus dosa-dosa saudara dan saya. Yang sebenarnya kita yang mendapat yaitu upah hukuman itu. Ya. Tetapi kita bersyukur. Pagi hari ini kita bersyukur saudara, karena Tuhan cinta, Tuhan sayang. Tuhan mengasihi saudara dan saya. Jadi ini jangan sampai kita lupakan. Walaupun kita mengulangi saja dengan ayat ini. Mungkin berapa minggu yang lalu, minggu yang akan datang atau bulan yang akan datang, ini ayat disampaikan lagi. Apa itu berubah? Tidak. Tetap janjinya Tuhan dan pertolongannya Tuhan tidak pernah berubah. Kita akan beralih dengan kematian Yesus yang dikerjakan di kayu salib. Ya. Kita lihat Ibrani 9, Ibrani 9:28. Ibrani 29 kita baca bersama-sama. Ya. Kita temukan dulu surat Ibrani 9 ya, ayat 28. Enggak semua, baca atas saja. Ibrani 9 di dalam ayatnya yang ke-28, ayat 28. Ibrani 9 loh, kok 11. Nah ini, 28 bagian A, mulai demikian. 1, 2, 3. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa. Titik sampai di situ. Sampai di sini saja. Apa saudara yang dilakukan? Yesus tidak mati 3 kali. Yesus tidak mati 2 kali untuk membelani saudara dan saya. Tetapi Yesus mati cukup 1 kali saja. Ya katakan ayat ini, demikian pula Kristus hanya 1 kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Dosanya siapa saudara? Tidak lain adalah dosa saudara dan saya. Dosanya saudara dan saya ditanggung oleh Tuhan Yesus Kristus di Bukit Golgota, di Bukit Kalvari, di atas kayu salib. Kenapa Yesus gak mau saudara? Yesus mau mati berkali-kali, ya enggak mau. Tapi Yesus mau ya, yaitu mati 1 kali saja, membelani saudara dan saya. Ya. Mati 1 kali saja. Ya. Enggak, saya katakan tadi berapa? Enggak 3 kali, enggak 2 kali ya. Tetapi 1 kali saja cukup untuk menyelamatkan saudara dan saya. Itu sebabnya kita renungkan kebenaran firman Allah pagi hari ini yang sudah hadir bersama
sama. Apa pengorbanan Yesus? Apa yang harus saudara dan saya balas ya? Apa yang harus saudara dan saya berikan kalau Yesus yang sudah mati hanya satu kali saja. Lalu ada pujian, setialah sampai mati. Jadi saudara dan saya juga mau belajar setia sampai mati. Seperti Yesus ya. Yesus mati ya. Satu kali Yesus setia ya, untuk mengorbankan dirinya satu kali. Tuhan menolong dalam kehidupan saudara dan saya pada pagi hari ini. Kalau Tuhan sudah menyerahkan hidupnya, dirinya kepada kita, kita tetap berterima kasih. Ya. Kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Sebab Tuhan sudah berkorban. Sebab Tuhan sudah menyelamatkan saudara dan saya. Biarlah Roh Kudus sendiri yang menuntun di dalam hidup kita agar kita tetap ingat akan pengorbanannya Yesus. Beralih ya, dengan cepat beralih. Ibrani tinggal Roma 5 ayat 8a. Ya. Ke depan maju ya. Sudah nemukan dalam Roma pasal yang ke-5, Roma 5 di dalam ayat yang ke-8 bagian A ya. Nanti saya berhenti baca ya, berarti ya berhenti ya. Roma 5 ayat 8 1 2 3. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati ya, untuk saudara dan saya. Kristus telah mati untuk saudara dan saya, untuk kita semua, kita dibenarkan. Kenapa ditulis ayat oleh Rasul Paulus 5 ayat yang ke-8 ya? Akan tetapi ya, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada saudara dan saya. Kasih-Nya Tuhan tidak berkesudahan. Ya. Kasih-Nya Tuhan kekal selama-lamanya. Kasih-Nya Tuhan kekal abadi. Ya. Tidak terbatas. Ya. Atau tidak pernah hilang. Tuhan menolong, tidak pernah terlambat. Ya. Maaf saudara. Tuhan menolong saudara dan saya tidak pernah terlambat. Tepat waktunya. Tepat menolong saudara dan saya. Apakah saudara dan saya pada pagi hari ini tidak ada yaitu masalah, problem dan lain sebagainya? Ada. Ada saudara. Saya katakan ada. Tapi ditunjukkan oleh firman Tuhan. Ditunjukkan oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri. Bahwa kasih-Nya Tuhan tidak berhenti, tidak mandek ya, sampai di situ. Ditulis dalam ayat yang ke-8 dalam Roma pasal yang ke-5 tadi. Sekarang bagaimana tindakan saudara dan saya? Apa yang dikerjakan Yesus dalam hidup kita, ya kita harus kerjakan. Dan kita juga harus lakukan. Seperti di dalam ayat ini. Saya tulis sedikit saudara. Di dalam Roma 5 ayat yang ke-8 tadi. Tetapi Tuhan Yesus Kristus menunjukkan kasih-Nya untuk saudara dan saya. Supaya saudara dan saya tidak binasa. Ke depan lagi. 1 Petrus 2, 24a lagi. Kita temukan, kita baca bersama-sama ayat tersebut. Ya. Mungkin mengakhiri ayat ini, ya. Mengakhiri renungan ini. Temukan bersama-sama 1 Petrus 2 ayat 24 bagian
A. Ya. 1 Petrus 2 ayat 24 bagian A. Sudah? 1, 2, 3. Iya 3. Buat di kayu salib. Di kayu salib. Dia mengorbankan dirinya, hidupnya, tubuhnya, jiwanya, rohnya, ya, mati dikorbankan semua di atas kayu salib dalam 1 Petrus 2 ayat 24 bagian A tadi. Ya. Dosa kita ditanggung, ya. 1. Dosa kita dipikul, ya, di Bukit Golgota, ya. Di pundak Yesus ada suatu pikulan beban yang berat, yaitu salib. Ya. Salib berbicara tentang penderitaan. Yesus menderita, saudara. Kalau saya katakan saudara ya menderita, ya nggak salah. Yesus saja menderita, ya. Penderitaan Yesus, ya, tapi tidak sama dengan penderitaan kita. Penderitaan Yesus lebih berat, ya. Kalau penderitaan saudara dan saya, ya, penderitaan saudara mungkin ya berapa puluh persen, ya. Tapi Yesus 100%, ya, alami penderitaan ini. Itu sebabnya dia tulis di dalam ayat 1 Petrus pasal yang kedua ayat 24 yang kita baca tadi. Yesus sendiri telah memikul dosa kita, ya, di dalam tubuhnya Yesus, ya. Di dalam tubuhnya Yesus sendiri di kayu salib. Menderita, saudara, ya. Sakit, saudara, ya. Berat, saudara, ya. Berat. Tanggungan Yesus sangat berat untuk menyelamatkan umat pilihannya, termasuk panjenengan lan kawula niki umat pilihan Allah. Saudara dan saya ini umat ketebusan Allah, jangan kita sia-siakan, dan umat ketebusan Allah ini kita harus menghargai pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Itu sebabnya pada saat pagi yang indah ini, apa yang Yesus kerjakan dalam hidup saudara dan saya, mari kita tingkatkan kesetiaan kita, iman kita. Apakah balasanmu? Pada pagi hari ini Tuhan katakan, apa balasan saudara dan saya, ya? Dengan pengorbanan Yesus tidak sebanding dengan apa yang Yesus sudah lakukan di dalam diri kita, saudara dan saya, diri kita bersama. Ia memikul dosa kita, ya, di kayu salib yang kasar. Penderitaan Yesus, ya, tidak mandek di situ, saudara, ya. Penderitaan Yesus alami, ya, yang dahsyat, yang luar biasa. Tetapi apa Yesus menyerah? Apa Yesus kalah? Yesus tetap, ya, semangat dengan lahirnya, dengan kematiannya, dengan kebangkitannya, dengan naik ke surga menyediakan tempat saudara dan saya, yang olehnya saudara dan saya menerima kemuliaan Allah dan diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati lewat renungan pada pada pagi hari ini, ya. Puji Tuhan. Sampai di sini saja, ya. Renungan firman Allah, musik untuk ke depan. Bersama-sama jemaat undang bangkit berdiri sebelum masuk di dalam sakramen perjamuan kudus, ya. Ujian ini sudah agak lama, tapi kita pasti bisa, ya. Bangkit berdiri semua jemaat, ya.
Kadang-kadang kita mengerti ya. Pujian itu tulis terkadang. Haleluya. Tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya termasuk saudara dan saya, orang percaya mukjizat nyata. Dia mengerti. Oh haleluya, dia mengerti, dia peduli, peduli. Dia mengerti. Namun satu yang dia minta, dia minta agar kita percaya sampai bisa menjadi nyata. Dia mengerti, persoalan yang sedang terjadi. Dia peduli, peduli. Haleluya. Kita alami, namun satu yang minta agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Dari atas, haleluya. Terkadang kita merasa sambil kita renungkan firman Allah, tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta. Tuhan tak pernah berdusta. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mukjizat nyata. Dia mengerti, peduli. Masalah apa? Persoalan apa? Tuhan bertanya. Dia mengerti. Haleluya. Peduli. Yesus minta satu, supaya saudara dan saya tetap percaya. Haleluya. Dan minta, haleluya, percaya, haleluya, sampai Kristus menjadi nyata. Dia mengerti, dia mengerti. Oh haleluya. Peduli. Manusia tidak tahu, manusia tidak mengerti. Yesus mengerti. Pagi ini persoalan, masalah,
hadapkan di hadapan Tuhan. Boleh satu hal saudara, kita tetap percaya. Haleluya. Namun satu yang dia minta, oh haleluya, percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya, mukjizat menjadi nyata, sampai mukjizat menjadi nyata. Nyata. Oh haleluya. 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 Pagi ini saudara dan saya harus menaruh suatu kepastian, suatu keyakinan. Kita bisa merasakan mukjizat itu terjadi. Saudara dan saya bisa merasakan mukjizat itu ada dalam hidup kita. Kita tetap, agar kita tetap ya, agar saudara dan saya tetap ya, percaya. Saudara dan saya percaya mukjizat Tuhan, pertolongan Tuhan yang diberikan kepada saudara dan saya pada pagi hari ini. Persoalan boleh saudara terjadi, masalah boleh terjadi, problem apa saja boleh terjadi. Sebab saudara dan saya masih hidup di dalam dunia. Tapi kehidupan saudara dan saya ada di dalam dunia ini dibatasi oleh Tuhan. Bukan dibatasi oleh waktu, bukan dibatasi oleh dunia. Hidup saudara dan saya dibatasi oleh Tuhan. Sampai berapa ya umur saudara ya? Saudara sampai umur 90 tahun, apa masih anak-anak umur 20 tahun, semua Tuhan yang punya. Hidup kita dibatasi oleh Tuhan. Penyakit saudara, tapi saudara tetap percaya agar mukjizat itu nyata. Kita akan angkat rapnya saja, kita akan masuk di dalam doa. Allah mengerti, Allah peduli. Haleluya. Haleluya. Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Yesus mengerti. Yesus peduli. Peduli. Haleluya. Persoalan yang kita alami. Haleluya. Sampai mukjizat menjadi nyata. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu yang menguatkan iman jemaat-Mu, yang meneguhkan jemaat-Mu, yang mengokohkan jemaat-Mu dan kami semua. Boleh diteguhkan dan firman-Mu meneguhkan, membawa kami kepada kemenangan. Engkau sudah berkorban mati di kayu salib, membela kami Tuhan, menyelamatkan kami, menuntun kami, mengasihi kami, menyintai kami, menyayangi kami sebagai umat ketebusan-Mu. Saat pagi ini kami tetap bersyukur kepada Engkau. Berkati kami semua, berkati firman-Mu, berkati sebentar kami kerjakan sakramen dalam perjamuan kudus, roti dan anggur tersedia, tubuh Kristus dan darah Kristus menyatu di dalam hidup kami bersama. Pelayan-pelayan-Mu, Pakik dan Urabi ya Bapa, terima kasih. Dan kami mengucap syukur dan sebentar kami akan dilayani dan kami akan terima berkat yang besar, yaitu lewat perjamuan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa.
Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Arinowo yang bertugas, Bapak Triwibowo, Bapak Miseno. Tuhan Yesus memberkati. Mari angkat pujian yang sering kita nyanyikan. Tak terukur kasih-Mu, Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terukur. Segenap jiwa ragaku dari atas tak terukur. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati gantikan diriku. Layaklah Kau dipujikan segenap hatiku. Layaklah Kau dipujikan segenap jiwa. Layaklah Kau Tuhan dipujikan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau dipujikan disembah dengan segenap jiwa. Ragaku dengan segenap jiwa ragaku. Haleluya. Terima kasih. Dan kasih Tuhan, di atas sudah terima semua roti dan anggur, di bawah sudah dapat pelayanan semua dengan baik. Kalau sudah terima roti dan anggur, kita ambil roti terlebih dahulu, kita taruh tangan kanan, kita angkat bersama-sama dan jemaat saya jemput berdiri sekali lagi. Kita mendengarkan firman Tuhan terlebih dahulu, nanti kita akan makan bersama-sama berkat yang Tuhan sediakan. Tubuh Kristus dan darah Kristus ini. Kita angkat bersama, saya bacakan ayat tersebut. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, lalu dikatakan ayat ini untuk menjadi berkat ya. Lalu
dikatakan memecah-mecahkannya. Yesus dipecah-pecahkan, saudara, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, saudara, ambillah, makanlah, inilah tubuh Kristus. Haleluya. Tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan bagi saudara dan saya. Kita akan makan bersama-sama dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita makan bersama. Tenang sejenak. Betapa besarnya, dalamnya pengorbanan Yesus di kayu salib. Kita terima tubuh Kristus dan kita sebentar terima darah Kristus. Tubuh dan darah yang dicurahkan di Bukit Golgota, di Kalvari, menyelamatkan saudara dan saya. Angkat di tangan kanan cawan darah Kristus, ya, kita minum bersama-sama. Selesai firman Tuhan kita dengar. Sesudah itu Yesus mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Dosa saudara dan saya sudah dihapus, sudah diampuni oleh Tuhan lewat di Bukit Golgota. Kami akan minum darahmu, layakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita minum bersama-sama dengan percaya. Haleluya. Haleluya, Tuhan memberkati. Haleluya, Tuhan memberikan kekuatan. Haleluya. Haleluya Tuhan, haleluya. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Yesus, terima kasih. Oh haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Engkau yang layak dipuji, disembah, dimuliakan Tuhan, terima kasih. Lewat pengorbananmu Tuhan kami boleh bersyukur. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Kristus, seluruh jemaatmu sudah menikmati tubuh Kristus dan darah Kristus dan sudah diberkati lewat perjamuan ini. Menguatkan iman kami, yang lemah dikuatkan, yang susah diburkan, mengalami sakit penyakit dijamah, disembuhkan dalam nama Yesus. Mukjizat terjadi, mukjizat masih ada, mukjizat kami terima bersama ya Bapa. Kami serahkan semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Silahkan duduk kembali, puji Tuhan. Dikumpulkan, dipersiapkan gelasnya. Persembahan kedua ya, disusul dijalankan. Kita akan angkat pujian hidup saudara dan saya sudah ditebus oleh darah Kristus. Angkat pujian ini, haleluya. Yang
Tuhan Yesus, Engkau sudah memberkati jemaat-Mu, baik korban pertama, kedua, 1/10 kembalikan jemaat-Mu. Tuhan itu perintah, Tuhan peraturan-Mu sendiri, Tuhan memberkati balas lipat ganda, dan kami serahkan persembahan jemaat-Mu pada pagi ini, kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan. Haleluya, amin. Sebelum tutup dalam doa, ya, saya akan umumkan acara gereja ya. Baik doa pagi, doa sore, Selasa doa kaum muda, Rebu doa umum, Kamis ibadah tengah minggu, lalu Jumat ibadah kaum wanita ya. Jumat pertama ibadah kaum wanita, belum disuwek di September. Sekarang tanggal 1 Oktober hari kesaktian Pancasila ya. Sabtu ibadah kaum muda, Minggu anak-anak kuliah minggu, pagi siang ibadah raya. Jalan terus saudara, jalan terus dan terus kita bawa di dalam doa acara-acara ibadah. Jangan lupa ibu-ibu ya, kaum wanita, nanti Jumat ibadah kaum wanita. Jumat pertama, puji Tuhan, latihan pujian Marta ya. Ibu Marta tinggal latihan pujian. Saya akan tutup dalam doa, nanti wakil gembala akan memberikan ya sedikit pengumuman, dan jemaat dah boleh pulang duduk dengan manis, sebab ini juga ya menyangkut dalam semuanya pekerjaan Tuhan. Bangkit berdiri bersama-sama, bersamamu Bapa. Rapnya saja. Bersamamu Bapa. Yesus yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah, anugerah-Mu besar. Bapa yang di surga, di dalam nama Tuhan Kristus, Kau sudah pimpin ibadah siang ini dari awal pertengahan sampai akhirnya. Tuhan sudah menolong semua, seluruh jemaat yang sudah hadir, seluruh pelayan-pelayan-Mu yang terlibat hari ini pelayanan. Tuhan Yesus memberkati hamba-hamba-Mu sudah melayani dalam firman dan perjamuan kudus. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapa, kalau sebentar kami mengakhiri dalam ibadah ini, Tuhan Kau sudah pimpin semuanya, menyertai jemaat-Mu. Tuhan Kau memberi suatu kekuatan, pekerjaan jemaat-Mu diberkati oleh Tuhan, rumah tangga jemaat-Mu diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih yang kami rindukan, supaya kami tetap percaya, tetap menaruh harap hanya kepada Tuhan Yesus Kristus saja. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami berdoa pada saat siang hari ini ya Tuhan, semua apa yang kami lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Berlatih pujian grup Marta untuk kami dengar sedikit pengumuman, dan selesainya kami pulang sertai sepanjang hari ini. Baik perjalanan hidup kami, mungkin ada yang mau beraktivitas atau pergian, Allah juga menyertainya. Kami serahkan dalam tangan Engkau, pulang bersama-sama diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, terimalah berkat sukacita
berkat damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian pada siang ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Pulanglah dengan sukacita, pulanglah dengan kemenangan, pulanglah dengan damai sejahtera. Berkat-Mu Engkau curahkan, berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub menjadi bagian kami ya Bapa. Kami memberkati semua jemaat yang sudah hadir pada siang ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.